Gladys's toothbrush. Gladys's toothbrush. Gladys's toothbrush. Is it correct? Gladys's toothbrush. Good job. Hai semuanya, nama aku Girlia. Aku adalah ibu satu anak bernama Gladys berusia 21 bulan. Dan hari ini aku akan menceritakan bagaimana aku membuat buku yang bisa membantu Gladys untuk melakukan daily activity atau kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana aku mengajarkan buku ini dan cara membuat buku ini, tonton terus sampai habis ya. Alasan yang pertama kenapa aku mengenalkan dunia kepada Gladys melalui buku adalah satu, dia memang suka buku. Aku sudah mengajarkannya untuk suka dan tertarik dengan buku sejak usia 6 bulan. Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan sejak saat itu dia jadi lebih tertarik dengan buku dan rasanya semakin mudah untuk menjelaskan sesuatu melalui buku. Beberapa hal yang aku jelaskan melalui buku adalah jenis-jenis binatang. Misalnya seperti binatang zebra, binatang gajah, dan lain-lain sebagainya. Itu sebelum benar-benar melihat seperti apa zebra dan gajah, aku memperkenalkannya melalui buku dan menjelaskannya apa-apa saja yang dimaksud dengan binatang tersebut, seperti makanannya apa, telinganya lebar, kakinya 4, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di video kali ini buku yang akan aku jelaskan adalah buku yang berhubungan dengan daily activity-nya atau aktivitas kesehariannya, misalnya seperti menggosok gigi, seperti mandi, dan juga barang-barang di sekelilingnya dia yang dia sukai. Jadi ini adalah buku-buku yang aku buat yang berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya, seperti Gladys likes to shower, ini tentang mandi. Kemudian Gladys toothbrush, ini tentang gosok gigi. Dan juga buttons, ini karena dia suka banget sama buttons. Yang pertama akan aku jelaskan adalah mungkin ini dulu, Gladys toothbrush ini. Jadi Gladys toothbrush ini kalau membuat buku ini, aku masukkan unsur-unsur yang ada di sekelilingnya dia. Contohnya seperti Gladys has teeth now. Ini aku buat waktu dia mulai punya gigi. Nah, aku kasih gambar gigi dan setiap masuk ke halaman ini, show me your teeth. Dia akan senyum dan memperlihatkan giginya. Dia tahu kalau ini gigi dan begini caranya show her teeth, menunjukkan giginya. Kemudian, mommy bought toothbrush and a toothpaste for Gladys. Ada gambar sikat giginya di sini dan ini benar-benar sikat gigi yang dia pakai. Jadi dia itu setiap gosok gigi dia akan ingat, oh ini sikat gigiku ya, gitu. Punya they recall the memory. Dia mengingat di buku ini dan juga mengingat aktivitasnya sehingga memudahkan dia untuk gosok gigi. Kemudian and a toothpaste for Gladys. Setiap mandi, setiap mau gosok gigi selalu aku tanya, mana toothpaste-nya, mana pasta giginya. Dia selalu tahu, oh ini toothpaste-nya. Ini versi lama, sebenarnya aku mau upgrade ke versi yang terbaru karena ini pasta gigi yang lama, sekarang udah nggak pakai ini. Kemudian every morning Gladys brushes her teeth. Setiap pagi and before bed she brushes her teeth. Kemudian ada gambar anak gosok gigi. Di sini dia tahu kalau ini gosok gigi dan dia suka mempraktekkan ini sendiri gitu karena dia melihat anak ini pegang sikat gigi kemudian digosok giginya. Dan nih, show me your teeth gitu. Gladys teeth are clean and white. Jadi cara mempraktekannya adalah setiap mungkin pagi ya, aku selalu membacakan buku-buku ini tuh pagi ke Gladys setelah selesai sarapan karena kan masih fresh, baru setelah itu kita melakukan aktivitas lainnya. Dan kalau mandi, aku tuh suka sebut buku ini Gladys's toothbrush, Gladys's toothbrush gitu. Oh ya, Gladys has teeth now, show me your teeth, sambil digosok giginya. Dengan begitu dia mengingat hal-hal tersebut dan jadi mempermudah proses gosok gigi. Tapi perlu diingat kalau Gladys itu memang suka dengan buku. Jadi menggunakan buku sebagai media untuk mengenalkan dia dengan aktivitas sehari-hari itu lebih mudah karena dia suka buku gitu. Kalau mungkin anak kalian belum suka buku, kalian bisa memulai dengan tahap yang lebih mudah, yaitu mengenalkan dan membacakan buku di anak. Aku sudah masukkan linknya di atas, kalian bisa cek lebih lengkapnya. Dan kemudian ini adalah buttons. Buttons ini sebenarnya dia suka sekali dengan buttons. Dia suka semua jenis
tombol, dia suka kancing, makanya aku bikinkan buttons. Kemudian di sini Gladys likes to press buttons. She presses buttons on remote control. Di sini menjelaskan kalau buttons itu ada di remote control, yaitu di remote control. Ini remote kita di rumah, jadi lebih gampang dia untuk ingat buttonsnya ini. Yes, can you wait a minute please? She also likes to play with keyboard. Keyboard ini maksudnya adalah remote TV kita itu bentuknya keyboard. Karena remote TV kita itu bentuknya keyboard seperti ini, ada dua. Jadi aku mengenalkan ini sebagai buttons juga, ada buttonsnya. Dan she loves to press this. Dia suka pencet-pencet ini. Dan semenjak aku bacakan buku ini tuh, dia jadi tahu seperti apa remote, seperti apa keyboard. Kemudian she likes to play with daddy's keyboard. Ini keyboard komputer ayahnya, dan begitu seterusnya. She likes pressing all the buttons. Ini juga perlu di-update bukunya, menambahkan buttons di laptop dan buttons-buttons seperti kancing dan lain-lainnya, agar dia lebih paham kalau buttons itu luas artiannya. Nah, kemudian yang paling dia suka ini adalah shower. Gladys likes to shower, yaitu Gladys mandi. Kalau mungkin bahasa Indonesianya begitu. Dan ini juga banyak unsur-unsur keseharian dan barang di lingkungan kita, di sekeliling kita, agar memudahkan dia untuk mengingat. Gladys likes to shower. Ini when Gladys gets dirty, she takes a shower, and mommy takes the towel and turn on the shower. Sebenarnya buku ini juga perlu di-upgrade karena aku nulis buku ini waktu dia belum bisa jalan. Jadi yang ngambil masih aku, mengambil anduknya aku. Di versi yang aku buat terbaru itu, dia udah ambil handuk sendiri dan bawa ke kamar mandi sendiri gitu. Jadi selain mengenalkan barang-barang dan aktivitas di sekeliling, ini juga bisa digunakan untuk mengajarkan anak kemandirian. Jadi aku tinggal bilang, where is your towel, where is your towel gitu. Dia udah tahu, oh itu handuk aku, dia ambil sendiri. Gladys grabs the towel, right gitu. Iya, Gladys ambil towel, handuknya ya gitu. Kemudian Gladys is clean with soap. Nah, ini gambar sabunnya juga perlu di-upgrade. Ini gambar lama karena yang terbaru sudah ada gambarnya yang lebih jelas. Gladys wash her hair with shampoo. Nanti ada gambar shampoo di sini, ini yang versi lama. When the soap and water mix, they make bubbles. Bubbles, ada gambar bubbles because she loves bubbles. Bubbles. Gladys is clean and fresh. She dries her body with towel. The end. And also ini tuh udah agak rusak. Dan ini bikinnya gampang banget. Tinggal bikin gini aja, tulisan-tulisan pendek. Tips dari aku adalah pastikan simple, jadi putih gini terus gambarnya satu aja, nggak perlu warna-warni banyak banget. Dan tulisannya kontras, aku pilih warna merah agak kepingan kayak gini karena ini itu terlihat jelas di kertas putih dan dia bisa fokus ke tulisannya, nggak ke gambar-gambar lain gitu. Nah, pastikan juga kalau setiap halaman itu tulisannya singkat, padat, jelas kayak gini, nggak banyak banget kalimat. Kan ini buku anak ya, bukan novel atau gimana gitu. Pastikan pendek-pendek kayak gini aja. Dan kalau bisa kalian itu sediakan gambar yang memang kalian miliki barangnya. Contohnya kayak sabun tadi, terus contohnya kayak buttons ini tadi, kita pakai remote kayak gini, kita pakai keyboard kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau ditanya remote-nya mana, dia tahu, dia ingat kalau ini remote-nya, ini namanya remote, ini namanya keyboard, ini namanya bla 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 dan seterusnya. Kemudian ini cuman aku print dan dilaminating biasa aja, udah dilaminating. Terus ini aku lubangin pakai yang alat buat ngeplong itu. Terus aku kasih ini pita aja gini biasa. Ini alhamdulillah lumayan kuat, nggak yang gampang rusak gitu. Karena jujur aja waktu itu aku bingung gimana ngejilitnya. Sementara kalau ngejilid di tempat penjilitan itu pasti bakalan harganya lumayan mahal dan juga bakalan ribet karena ukurannya custom kayak gini kan. Biasanya mereka punyanya ukuran A4 dan seterusnya gitu.
Nah, jadi ya aku jilid sendiri. Ini pakai pita rambut mungkin ya. Pitanya ini lumayan kuat. Dan kemudian ini diikat aja biasa kayak gini. Udah deh jadi dan udah beres. And it helps a lot gitu loh. Ini benar-benar membantu anak untuk lebih mengenal aktivitas dan kegiatan di sekelilingnya. And she loves it. Dia suka baca-baca sendiri kayak gini, buka-buka sendiri, lihat toothbrushnya. Dia lagi pilek jadi agak membeler. So, we are planning to move here. Excuse all the mess, please. Gladys, Gladys likes to shower. Gladys likes to shower. Gladys likes to shower. Oh yes, correct. Okay. When Gladys gets dirty, she takes a shower. Mommy takes the towel and turn on the shower. This is the shower. This is the shower. Gladys is clean with soap. This is the soap. Soap. Gladys wash her hair with shampoo. Shampoo, shampoo, wash the shampoo. When the soap and water mix, they make bubbles. Bubbles, 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 bubbles. Gladys is clean and fresh. She dries her body with towel. The end. Oh, you want to read another one? Yes, okay, this is Gladys' toothbrush. Gladys' toothbrush. Gladys' toothbrush. Gladys has teeth now. Show me your teeth. I can see your teeth. Sit down, please. Mommy bought toothbrush. This is the toothbrush. Toothbrush. And a toothpaste for Gladys. A toothpaste. Toothpaste, toothpaste. Every morning, Gladys brushes her teeth. And before bed, she brushes her teeth. Brush your teeth, brush your teeth. Who's this? Gladys' teeth are clean and white. The end. Nah, itu tadi adalah contoh buku-buku yang aku buat untuk dia dalam rangka mengenalkan aktivitas sehari-hari dan juga benda-benda di sekelilingnya. Kalian juga bisa mempraktekkan buku seperti ini untuk anak kalian, tapi aku sarankan sebelum mempraktekkan buku seperti ini, ajarkan anak kalian untuk menyukai buku. Dan aku punya beberapa tips membacakan buku untuk anak di sini, kalian bisa menontonnya. Semoga video dari aku ini bermanfaat untuk kalian dan selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa subscribe karena akan lebih banyak konten tentang motherhood dan juga beauty di channel aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.